Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Dampak Pemanasan Global bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sebanyak 18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita sudah memang semakin memanas. Penyebab pemanasan global. Yang pertama itu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar yang menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah melebihi, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat, namun jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan dengan pemanasan global. Yang kedua itu efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah. Efek rumah kaca karbon dioksida semakin melimpah. Uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai keseimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang dihasilkan. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentunya es di kutub akan mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya makin cepat. Sehingga es mencair, daratan atau di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutupi es lem memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan atau daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya, pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Yang ketiga itu variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangnya adalah aktivitas matahari. Menipisnya ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberi efek pemanasan dari masa ke masa. Namun, sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade terakhir ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Seperti beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,7% dalam tingkat terang
yang dihasilkannya selama 30 tahun terakhir. Selanjutnya itu dampak pemanasan global. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Dahulu tahun 1980 atau 1990-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya bulan Oktober sampai Maret musim hujan akan terjadi, tapi kali ini seringkali meleset. Beberapa daerah kekeringan melanda hebat karena kemarau. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Tak banyak lagi jumpal es yang mengapung. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan sekarang tidak ada lagi. Di pegunungan di daerah subtropis, sedikit yang tertutup salju akan semakin mencair lebih cepat. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Akibat dari cairnya es di kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat dari 10-25 cm selama abad ke-20 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut yaitu sekitar 9-88 cm pada abad ke-21. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam, seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang tak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan jadi lebih lama, tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Yang keempat, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tidak nyaman. Begitupun makhluk yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan berimigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya menjadi tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Selanjutnya itu cara mengantisipasi pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan. Seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, seperti energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan cara memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Yang keempat, daur ulang atau efisiensi energi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.